Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Samarinda akan mempresentasikan mengenai review materi dari bab 9 sampai 14. Di sini ada bab 9 yaitu mengenai konsep motivasi. Definisi definisi motivasi. Motivasi adalah proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan. Kemudian, yang pertama ada teori isi motivasi. A. Teori hierarki kebutuhan Maslow. 1. Teori hierarki kebutuhan Maslow ada fisiologis atau kebutuhan yang sangat mendasar. Kedua, ada keamanan, meliputi kebutuhan akan rasa aman dari kekerasan fisik dan psikis. 3. Sosial, keinginan untuk dicintai dan mencintai. Keempat, penghargaan, kebutuhan akan reputasi. Dan yang kelima, ada aktualisasi diri, keinginan untuk pemenuhan ambisi pribadi untuk menjadi yang terbaik semampu dirinya. B. Teori ERG Alderfer. Yang pertama ada hasrat, pemenuhan fisiologis dan materialistis. Yang kedua ada hasrat untuk memiliki hubungan bermakna dengan orang lain. Yang ketiga ada hasrat untuk tumbuh sebagai manusia dan menggunakan seluruh kemauan untuk mencapai potensi secara maksimal. C. Ada teori kebutuhan MC Sliland. Yang pertama ada kebutuhan akan pencapaian atau need for assessment. Yang kedua ada kebutuhan akan afiliasi atau need for affiliation. Yang ketiga ada kebutuhan akan kekuatan atau need for power. D. Ada teori motivator atau motivator Higgins-Herzberg. Yang pertama ada motivator karakteristik pekerjaan yang diasosiasikan dengan kepuasan bekerja. Yang kedua ada faktor higien atau karakteristik pekerjaan yang diasosiasikan dengan ketidakpuasan bekerja. Kemudian di sini ada bab 10 yaitu mengenai motivasi dari konsep menjadi penerapan. Di sini ada latar belakang. Motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai suatu tujuan. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan hidup. Yang pertama, ada motivasi dengan desain pekerjaan, model karakteristik pekerjaan. Riset dalam desain pekerjaan atau job design menyatakan bahwa cara yang mana elemen-elemen dalam suatu pekerjaan di organisasi dapat meningkatkan atau menurunkan upaya dan juga menjelaskan apa saja elemen-elemen tersebut. Kemudian yang kedua, menghubungkan program keterlibatan pekerja dengan teori motivasi. Program keterlibatan pekerja memberikan motivasi secara intrinsik dengan meningkatkan peluang untuk pertumbuhan, tanggung jawab, dan keterlibatan dalam bekerja. Kemudian yang ketiga, ada motivasi melalui penentuan tujuan. Menurut model dari Lotsky, penentuan tujuan memiliki 4 mekanisme motivasi, yaitu yang pertama ada tujuan menuntun atensi, kedua tujuan mengatur upaya, ketiga tujuan meningkatkan kegigihan, dan yang keempat ada tujuan membantu pembangunan serta penerapan strategi tugas dan perencanaan tindakan. Kemudian yang keempat ada motivasi para pekerja melalui rancangan kerja. Rancangan kerja atau job design disebut juga sebagai rancangan ulang pekerjaan, mengubah isi atau proses dari pekerjaan tertentu untuk meningkatkan kepuasan dan kinerja pekerjaan. 4 pendekatan terhadap rancangan kerja. Yang pertama ada pendekatan mekanistik, kedua pendekatan motivasional, ketiga pendekatan biologis, dan yang keempat ada pendekatan gerak perseptual. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya.
Selanjutnya ada dasar-dasar perilaku kelompok. Definisi kelompok dan klasifikasi kelompok. Kelompok atau grup menurut Robbins tahun 1996 mendefinisikan kelompok sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, yang saling bergabung untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu. Terdapat perbedaan antara kelompok formal dan informal, yaitu kelompok formal yaitu A. Kelompok komando atau command group. Kelompok komando ditentukan oleh bagian organisasi. Kelompok terdiri dari bawahan yang melapor langsung kepada orang supervisor tertentu. B. Kelompok tugas atau task group, yaitu kelompok tugas terdiri dari para karyawan yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas atau proyek tertentu. Kedua ada kelompok informal. Kelompok informal yang pertama ada kelompok kepentingan atau interest group, yaitu orang yang mungkin tidak merupakan anggota dari kelompok komando atau kelompok tugas yang sama. B. Kelompok persahabatan atau friendship group, yaitu banyak kelompok dibentuk dari para anggotanya mempunyai suatu kesamaan. Tahap-tahap perkembangan kelompok yaitu yang pertama ada tahap pembentukan atau forming yang memiliki karakteristik besarnya ketidakpastian atau tujuan, struktur, dan kepemimpinan kelompok tersebut. Kedua, tahap timbulnya konflik atau storming stage adalah satu dari konflik intrakelompok. Ketiga, ada tahap normalisasi atau norming stage, yaitu tahap di mana hubungan yang dekat terbentuk dan kelompok tersebut menunjukkan kekohesifan. Yang keempat, ada tahap berkinerja atau performing, yaitu tahap di mana struktur telah sepenuhnya fungsional dan diterima. Kelima, ada tahap pembubaran atau adjourning stage. Dalam tahap ini, kelompok tersebut mempersiapkan diri untuk pembubarannya. Selanjutnya, bab 12, yaitu memahami kerjasama tim. Apa sih pengertian tim kerja itu? Tim kerja adalah suatu kelompok yang memiliki upaya individu yang menghasilkan kinerja yang lebih besar daripada jumlah input individu. Yang pertama ada kelompok kerja. Kelompok kerja adalah kelompok yang berinteraksi terutama untuk berbagai informasi dan mengambil keputusan untuk membantu setiap anggota yang bekerja di dalam area tanggung jawabnya. Kelompok kerja atau work groups bersifat yang pertama untuk memenuhi kebutuhan informasi, kedua natural atau terkadang negatif, ketiga individual, yang keempat kinerja acak dan bervariasi. Kedua ada tipe-tipe dalam tim kerja. Yang pertama ada tim pemecahan permasalahan, kedua tim kerja yang dikelola sendiri, ketiga tim fungsional silang, dan yang keempat tim virtual. Ketiga, cara menciptakan tim yang efektif meliputi beberapa aspek. Yang pertama ada membangun kepercayaan dan saling menghormati. Kedua, sebagai leader harus memfasilitasi komunikasi di antara anggota timnya. Ketiga, menanamkan sikap saling memiliki atau sense of belonging. Keempat, pengkajian performa tim dan umpan balik. Keempat, ada faktor-faktor yang menentukan apakah tim dapat berhasil atau tidak. Yang pertama ada kepemimpinan dan struktur, kedua iklim kepercayaan, dan ketiga evaluasi kinerja dan sistem pemberian imbalan. Kelima, tujuan bekerja dalam tim, yaitu yang pertama, kesatuan tujuan. Prinsipnya, kesatuan tujuan tersebut mencakup kesamaan visi, misi, sasaran, dan program kerja tim. Kedua, efisiensi dan efektif. Suatu tim efisien apabila setiap anggota menyelesaikan tugas ataupun pekerjaan secara cepat, efisien, dan serta efektif. Keenam, ada fungsi dan manfaat bekerja dalam tim. Fungsi bekerja dalam tim antara lain bisa saja merubah perilaku, merubah sikap, dan nilai-nilai pribadi, serta bisa turut serta dalam mendisiplinkan anggota lainnya. Selain itu, tim bisa digunakan untuk pengambilan keputusan, merundingkan, serta bernegosiasi atau bergaining. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alpia Siti. Baik, di sini ada bab 13 tentang komunikasi.
Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan, dari suatu pihak ke pihak lainnya. Biasanya, aktivitas komunikasi ini dilakukan secara verbal atau lisan, sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti. Fungsi komunikasi. Yang pertama ada pengendalian. Komunikasi berperan untuk mengendalikan perilaku anggota dalam berbagai cara. Organisasi memiliki otoritas hierarki dan panduan formal bagi para yang dipersyaratkan untuk diikuti. Ketika para pekerja mengomunikasikan pekerjaan yang terkait dengan penyampaian keluhan, komunikasi melaksanakan fungsi pengendalian. Yang kedua ada komunikasi. Komunikasi membantu meningkatkan motivasi dengan menjelaskan kepada para pekerja mengenai apa yang harus mereka lakukan, seberapa baik mereka dalam melakukannya, dan bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerja mereka. Kemudian ada pernyataan emosional. Kelompok kerja merupakan sumber utama dari interaksi sosial bagi banyak pekerja. Oleh karena itu, komunikasi menyediakan pertanyaan emosional dari perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial. Kemudian ada informasi. Komunikasi memberikan informasi yang diperlukan karena individu dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan mengirimkan data yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pilihan. Kemudian, bab 14 tentang kepemimpinan. Definisi kepemimpinan, pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk memengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Teori kepemimpinan. Yang pertama ada teori sifat atau traits theory. Teori ini mengajarkan bahwa kepemimpinan itu memerlukan serangkaian sifat-sifat, ciri-ciri, atau perangai tertentu yang menjamin keberhasilan pada setiap situasi. Seorang pemimpin akan berhasil apabila memiliki sifat-sifat, ciri-ciri, perangai tersebut. Yang kedua ada teori lingkungan atau environmental theory. Teori ini berasumsi bahwa munculnya pemimpin-pemimpin itu merupakan hasil dari waktu, tempat, dan keadaan atau situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi tertentu melahirkan tantangan-tantangan tertentu. Dan dengan sendirinya diperlukan orang-orang yang memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri tertentu yang cocok. Kebangkitan dan kejatuhan seseorang pemimpin disebabkan oleh situasi dan kondisi. Kemudian ada teori pribadi dan situasi atau personal situation theory. Pemimpin harus mengenal dirinya dalam arti sifat-sifatnya, mengenal kelompok yang dipimpin, mengenal situasi dan kondisi. Untuk selanjutnya, mengembangkan sifat-sifatnya sendiri ke arah yang sesuai dengan kelompok yang dipimpinnya dan sesuai pula dengan situasi dan kondisi di mana ia memimpin. Kemudian ada konsep kepemimpinan. Seseorang hanya akan menjadi seorang pemimpin yang efektif apabila secara genetika memiliki bakat-bakat kepemimpinan. Kemudian, bakat-bakat tersebut dipupuk dan dikembangkan melalui kesempatan untuk menduduki jabatan kepemimpinan, serta ditopang oleh pengetahuan teoritikal yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan, baik yang bersifat umum maupun yang menyangkut teori kepemimpinan. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.